بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, hadirin yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk membuka majelis yang mulia ini kecuali dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita hitung atau kita kalkulasikan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan yang berada di saf terdepan adalah nikmat iman yang sampai detik ini masih menancap dengan kokoh di dalam dada kita. Nikmat Islam yang mengalir melalui aliran darah kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita bisa singgah menghabiskan waktu sejenak di salah satu dari taman-taman surga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Ketika Nabi SAW bersabda dengan sabda yang mulia ini, para sahabat bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Lalu mereka melemparkan pertanyaan tersebut kepada Rasulullah SAW. Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah SAW? Lalu beliau menjawab, yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah hilaqud dzikir, halaqah dzikir. Dan yang dimaksud Nabi SAW dengan halaqah dzikir adalah majalisul halal wal haram, adalah majelis yang membahas hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, dalam bahasa yang lebih sederhana, yang dimaksud taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu yang membahas qala Allah dan qala Rasul, yang membahas firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa singgah sejenak di taman surga pada kesempatan pagi hari ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, dan setiap kenikmatan mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, suri tauladan kita, manusia yang paling berjasa atas nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai detik ini tetap kita rasakan di dalam diri kita. Dan selanjutnya kepada ahlul bait beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Selanjutnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada saya sehingga saya bisa hadir di tempat yang mulia ini dan bisa belajar bersama jemaah sekalian salah satu materi dari materi-materi yang berhubungan dengan ilmu agama. Dan saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang berkontribusi, yang berpartisipasi sehingga acara ini bisa dimulai dan insya Allah diakhiri dengan baik. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi bagi setiap pihak, khususnya DKM Masjid dan Ketua DKM, saya mengucapkan banyak-banyak rasa terima kasih, dan semoga usaha kita untuk menghidupkan syiar Islam, untuk menyebarkan dakwah Islam diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah membahas sebuah buku yang buku ini berasal dari beberapa karya para ulama. Suara saya jelas apa tidak? Ya. Terlalu jelas apa? Jelas ya. Iya. Buku ini adalah buku yang aslinya dalam bahasa Arab yang berjudul Hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam Bainal Ijlal wal Ikhlal. Hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sikap penghormatan dan sikap peremehan. Lalu diterjemahkan oleh penterjemah dengan terjemahan secara bebas, cinta Rasulullah SAW antara sikap berlebihan dan menyepelekan. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, buku ini sekali lagi kumpulan dari beberapa karya para ulama kita yang diberikan kata pengantar oleh seorang ulama besar yang masih hidup sampai detik ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, atau yang biasa dikenal dengan Syekh Shalih Fauzan. Jadi sekali lagi, buku yang ada di tengah-tengah kita ini berhubungan atau terdiri dari beberapa karya para ulama dan dijadikan satu. Oleh karena itu di beberapa materi akan terlihat sebagian pengulangan-pengulangan. Oleh karena itu kita tidak akan membahasnya secara tekstual atau secara detail karena waktu pun juga tidak memungkinkan, dan ada beberapa pengulangan di beberapa tempat yang akan saya kaji bersama-sama dengan jemaah sekalian adalah beberapa poin inti dari buku yang ada di tengah-tengah kita, yaitu mengenai cinta Rasulullah SAW antara sikap berlebihan dan menyepelekan. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sebuah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan kepada seluruh alam semesta adalah diutusnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya seorang nabi, diutusnya seorang rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yang mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan rahmat kepada setiap manusia, menyebarkan rahmat kepada seluruh alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk segala atau setiap alam semesta atau seluruh hal yang ada di alam semesta. Jadi diutusnya Nabi SAW adalah sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya yang berada di alam semesta. Melalui beliau alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia dari kesesatan. Melalui beliau alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, mengajarkan manusia ayat-ayatnya, mengajarkan manusia firman-firmannya, dan mengajarkan manusia hikmah-hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan mata yang terpejam, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup melalui sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alaikum id ba'atha fiikum rasulan min anfusikum yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin." Jadi id ba'atha fiikum atau id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164, dan Allah telah memberikan anugerah, nikmat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmatnya jamaah sekalian? Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayati. Tugas seorang rasul tersebut adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah di hadapan para manusia, di hadapan orang-orang yang beriman. Wa yuzakkihim, dan mensucikan hati-hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan tugas Nabi SAW untuk mengajarkan Al-Quranul Karim dan sunnah dan hikmah. Dan sebelumnya mereka itu termasuk orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah menjelaskan bahwa diutusnya Nabi SAW adalah sebuah nikmat yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, tidak sampai di sini saja. Rasulullah SAW pun mengajarkan risalah yang diemban oleh beliau dengan ilmu yang sempurna. Bahkan beliau tidak menyisakan satupun juga hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali telah dijelaskan. Nabi SAW mengenalkan manusia kepada Rabb-nya dengan cara terbaik dan menunaikan amanat yang diembannya dengan cara yang terbaik pula. Oleh karena itu beliau SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan Imam Syafi'i dalam risalah, beliau mengatakan, "Ma baqiya syai' yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada yang tersisa sedikit pun juga dari apa-apa yang mendekatkan seorang hamba kepada surga dan apa-apa yang menjauhkan seorang hamba dari neraka kecuali telah dijelaskan seluruhnya. Jadi Rasulullah SAW telah menjelaskan seluruh hal
yang berhubungan dengan hamba dan Rabb-Nya Azza wa Jal, dan telah menjelaskan seluruh syariat Islam, sehingga umat tidak butuh kepada seseorang selain Nabi SAW untuk menerjemahkan apa yang Allah inginkan kepada atau atas kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 51, Allah mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikran liqaumi yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka apa yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi SAW, yutla 'alaihim, dibacakan di tengah-tengah mereka. Jadi dua wahyu suci ini dijelaskan dan dibacakan di tengah-tengah mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW, itu terdapat rahmat, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menetapkan dalam ayat yang mulia ini, dalam surat Al-Ankabut ayat 51, bahwa kita tidak butuh seseorang setelah Rasulullah SAW menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Artinya Nabi SAW telah menjelaskan seluruhnya, dan ini termasuk amanah atau sifat Nabi SAW yang begitu amanah terhadap apa yang beliau emban. Dan yang lebih menakjubkan lagi, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, beliau membawa syariat ini, beliau mendakwahkan agama Islam ini dengan penuh akhlak yang luar biasa, dengan penuh akhlak yang mulia, dihiasi dengan adab dan perangai yang memiliki kelas yang tinggi. Oleh karena itu, setiap orang yang menyaksikan akhlak Nabi SAW, maka dia akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa akhlak Nabi SAW adalah akhlak terbaik, akhlak termulia yang pernah dimiliki oleh seorang anak manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Jadi inilah nikmat yang sedang kita rasakan pada saat ini, atau yang kita sedang rasakan adalah warisan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ketika kita menyadari bahwa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar, anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, maka setelah itu kita harus mengetahui hak-hak yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW atas umatnya, hak-hak Nabi SAW yang harus dipenuhi oleh umatnya. Dan salah satu hak yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hak terpenting yang wajib ditunaikan oleh setiap umat atau setiap umat Islam kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah mencintai beliau dengan baik, yaitu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Karena jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah prinsip agama yang tidak mungkin bisa dipisahkan oleh pribadi seorang muslim. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu tolak ukur atau parameter keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Bahkan Allah mengatakan tidak akan mendapatkan hidayah seseorang yang tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas cintanya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh keluarga dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Orang seperti itu tidak akan mendapatkan hidayah walaupun mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta dia kepada orang lain lebih besar daripada cinta dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 24, ketika Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha
ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman dalam ayat yang mulia ini, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, in kana aba'ukum, apabila ayah kandung kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan sanak saudara kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang telah kalian dapatkan hasil jerih payah kalian, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatir mengalami kerugian di dalamnya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah dan tempat kalian yang kalian ridho dengannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu. Apabila hal-hal tersebut lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah saatnya ketika Allah akan menghukum dan mengadab kalian pada waktunya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, cinta kepada Nabi SAW adalah kemutlakan bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup dengan cinta. Cinta kita harus di atas segala-galanya. Harus di atas cinta kita kepada istri kita, harus di atas cinta kita kepada anak kita, harus di atas cinta kita terhadap orang tua kita, kepada sanak saudara kita, dan seluruh harta benda yang kita miliki. Karena kalau tidak, fatarabbasu, tunggulah hukuman dan azab yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pentingnya setiap muslim untuk mengkaji masalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ini dia bisa selamat dari fitnah, dengan ini dia bisa selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ini dia akan mendapatkan kelezatan dan manisnya rasa iman, dan dia bisa bersua, dia bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Simaklah hadis yang berikut ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari Anas bin Malik, ketika ada seseorang A'rabi. A'rabi itu adalah orang kampung yang tidak mengerti peradaban. Ada seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu tiba? Kapan hari kiamat itu tiba? Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bertanya balik kepada orang tersebut, "Wa ma'adatta laha?" Memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat, sehingga engkau berani bertanya tentang waktu terjadinya hari kiamat? Orang A'rabi ini tahu diri jamaah sekalian. Dia tidak punya perbekalan yang banyak. Dia paham statusnya, dan dia tidak mencari muka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia polos menyebutkan, ma'adattu laha kabira siyamin wala salatin wala sadaqah. Aku tidak memiliki sholat sunnah yang banyak, puasa sunnah yang banyak, dan sedekah yang banyak. Namun aku memiliki satu hal yang bisa aku andalkan apabila hari kiamat itu tiba. Apa kata beliau? Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Namun aku sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan spontan Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan berkumpul di hari kiamat nanti dengan orang yang engkau cintai. Jadi Nabi menjanjikan bahwa A'rabi ini akan bertemu dengan beliau pada hari kiamat. Ketika mendengar sabda yang begitu luar biasa ini, Anas bin Malik langsung berkata, ma farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah begitu bergembira
dengan sesuatu apapun juga, sebagaimana rasa gembira kami ketika kami mendengar Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Lalu Anas bin Malik mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar bin Khattab, wa arju an akuna ma'ahum yaumal qiyamah, dan aku sangat berharap aku bersama mereka pada hari kiamat. Ma'annani lam a'mal mithla a'malihim, walaupun aku tidak bisa beramal sebagaimana amalnya Rasulullah, amalnya Abu Bakar, dan amalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita pun juga demikian. Betapa gembiranya ketika kita mendengar sabda yang mulia ini. Karena dengan sabda ini harapan kita untuk berjumpa dengan Nabi SAW masih tetap terbuka. Apabila kita hanya mengandalkan amal ibadah kita, rasanya mustahil kita akan bertemu dengan Nabi SAW. Siapa kita dibanding Nabi SAW? Bagaimana ibadah kita dibanding ibadah Nabi SAW? Siapa di antara kita pernah salat malam sebagaimana salat malam Nabi SAW? Coba bagaimana jemaah sekalian, Nabi salat malam dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah. Lalu beliau ruku apa tidak? Beliau tidak ruku jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Beliau sambung lagi dengan surat An-Nisa. Subhanallah. Setelah surat An-Nisa, beliau membaca surat apa? Penutupan jemaah sekalian. Kira-kira enaknya ditutup dengan surat apa? Sudah Al-Baqarah, An-Nisa, enaknya Al-Ikhlas ya. Namun beliau tidak. Beliau tutup dengan surat Ali Imran alaihi salatu wassalam. Siapa di antara kita pernah mengerjakan satu sunnah ini saja seumur hidup kita? Hah? Ada di antara jemaah? Apalagi belum lancar baca Quran. Mungkin baru sampai surat Al-Baqarah sudah masuk subuh, nggak selesai-selesai. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalau kita mengandalkan amal ibadah kita, maka rasanya kesempatan kita berjumpa dengan Nabi SAW, berjumpa dengan kekasih kita, rasanya tidak mungkin jamaah sekalian. Namun hadis ini memberikan kabar gembira bagi kita. Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan berkumpul dan bersama orang-orang yang kau cintai nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu kesempatan emas atau kesempatan masih terbuka lebar di hadapan kita untuk mencintai atau untuk belajar mencintai Rasulullah SAW dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, semoga hadis di atas bisa menjadi motivasi bagi kita sehingga kita mulai detik ini bisa belajar mencintai dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Inilah muqaddimah dari apa yang disampaikan oleh para ulama dalam beberapa karya beliau dalam buku ini. Dan memang saya ambil muqaddimah tadi dari beberapa tempat dari buku ini, tidak dalam satu tempat, karena sekali lagi setiap risalah, setiap tulisan dalam buku ini itu diawali dengan muqaddimah, dan muqaddimah itulah yang saya satukan. Selanjutnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, setelah kita mengetahui bahwa mencintai Nabi SAW adalah prinsip hidup kita, prinsip beragama kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan keutamaan yang begitu besar bagi orang yang mencintai Nabi SAW, maka selanjutnya kita akan menjelaskan bahwa ternyata apabila kita melihat kenyataan yang ada, kita akan mendapati bahwa umat Islam tidak berada di dalam satu saf, tidak berada di dalam satu barisan ketika berbicara masalah cinta kepada Nabi SAW. Umat Islam berbeda-beda dalam menyikapi materi kita yang satu ini. Dan secara global jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita bisa membagi umat Islam menjadi 3 kelompok dalam sikap mereka dalam masalah cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi ada 3 sikap secara global yang mewakili umat Islam yang ada di belahan dunia pada saat ini. Sikap yang pertama,
yaitu sifat atau sikap meremehkan prinsip yang satu ini. Jadi sebagian saudara kita meremehkan tentang masalah kecintaan kepada Rasulullah SAW, acuh tidak acuh, tidak peduli dengan apa yang ada. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Di antara fenomena-fenomena yang ditampakkan oleh orang-orang yang memiliki sikap yang pertama adalah mereka tidak perhatian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam masalah sunnah-sunnah yang batin, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan amalan hati, bahwa kita beribadah halus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah dengan memadukan antara khauf dan roja dan lain sebagainya, rasa khawatir dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sunnah-sunnah yang zahir, sunnah-sunnah yang nampak, seperti sebagian orang tidak memperhatikan bagaimana dia melakukan ibadah salat. Yang penting cepat selesai, seakan-akan dia pelari 100 meter, berusaha memecahkan rekor dunia yang baru, tidak memperhatikan apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa sunnah-sunnahnya, apakah sudah tepat sholat yang saya kerjakan dengan sholat yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu juga sebagian orang apabila berpuasa, dia tidak menghiraukan apakah puasanya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh